Hai Voyagers, kenalkan aku Stefani, salah satu Vuya mentor untuk program Experiential Study Tour. Hari ini aku ingin lihat salah satu perjalanan kita ke London. Aku play dulu videonya. Kebetulan ini salah satu trip spesial Vuya karena bertepatan banget sama Natal dan juga Tahun Baru. Jadi ada keseruan tersendiri yang berbeda dari trip-trip sebelumnya. Tahun baru 2019. Welcome everyone. Hello. So my name is Damiano I'm Jackie. and we work for Chocolate Films. We're both filmmakers and editors. But we also do workshop here at Chocolate Films and that's what we're going to do today. Iya, ini kita lagi ngelakuin stop motion animation. Ini sebenarnya seru banget karena para peserta kita Voyagers kita itu dibagi ke beberapa tim dan gak nyangka banget hasilnya mereka tuh menarik banget. Dan even salah satu peserta kita namanya Kelly, dia tuh bikin videonya tuh bagus banget. Even instrukturnya pun sampai kaget dan ngebujiin si hasil video si Kelly ini. Nanti kalau kalian mau lihat videonya, kalian bisa lihat videonya itu juga di YouTube channel kita yang gambarnya itu ada balonnya. Halo, so pagi ini kita akan belajar tentang sirkus. Aku sebenarnya udah pernah banget sama Kanisha. Ini tuh nggak ada apa-apanya. Gila, ya nggak Pernah lihat The Greatest Showman Iya. kan? Itu kita yang ngajarin. Oh my god. Nah, ini salah satu menurut aku workshop yang paling menantang karena mungkin nggak semua orang itu bisa dengan gampangnya misalnya ngelakuin sirkus workshop tuh misalnya mereka bergelantungan atau naik kayak semacam silk rope gitu, kain, terus mereka harus menggunakan segala tenaganya. Tapi yang benar-benar aku appreciate dari para peserta kita ataupun Voyagers ini, walaupun ada beberapa mereka yang emang kesulitan, tapi mereka itu at least tetap mau nyoba walaupun mungkin mereka harus kesakitan, kecapean. Dan even ada salah satu peserta kita kebetulan yang paling muda namanya Jaden pun, dia di akhir kegiatan itu sampai ngos-ngosan dan baringan pun tapi kelihatan tetap happy waktu ngelakuin semua kegiatan ini. Jadi benar-benar di-appreciate para peserta kita ini yang walaupun seharian jalan capek, mereka tetap mau nyobain berbagai macam workshop yang mungkin challenging untuk mereka. Ini bisa dilihat nih instrukturnya lagi naik-naik si silk rope-nya itu juga. Peserta kita harus bergelantungan di terapis, mereka harus berdiri di atas. Kelihatan banget si Jaden capek sampai baringan. Lovely to see you. Very nice indeed. Hello, I'm Diana. Hello. Nah, ini salah satu workshop yang mungkin berkesan hanya untuk beberapa orang. Ini afternoon tea British etiquette. Jadi sama ceritanya, si Jaden ini orangnya suka makan. Jadi selama si workshop ini dia habisin kurang lebih 17 kon, sampai instrukturnya pun kaget banget dan teman-temannya pun bingung banget kenapa dia bisa banyak makan, padahal si teman-temannya pun makannya sedikit. Dan aku masih ingat banget juga salah satu peserta kita tuh Karisa, dia benar-benar excited belajar gimana sih etiket cara minum teh, ngeperagain semua instruktur ataupun protokolnya waktu kita ketemu orang dan sebagainya. Untuk yang lain sih beberapa mereka enjoy aja pengalaman afternoon tea dan belajar-belajar pengalaman baru. Kayak mau buat apa nih dia? Nggak tahu. Jujur nggak tahu. Mantap, merasa gangster banget nih. Ini bikin apa nih? Bikin Lego. Lego Man ya. Betul. Untuk yang graffiti ini juga sebenarnya ini momen yang pas banget karena ada salah satu peserta kita namanya Adia. Dia di workshop lain itu biasanya nggak sesemangat ini, tapi ternyata waktu di graffiti ini dia benar-benar bisa dia bisa ngungkapin kreativitasnya. Dan yang biasanya mungkin dia nggak seserius ini, waktu di workshop graffiti ini dia serius banget bikin stensilnya,
waktu mereka dia harus nge-spray pun dia niat banget dibanding dengan workshop-workshop lain. Jadi kelihatan banget hopefully dari workshop-workshop ini pun mereka bisa menyalurkan mana sih kira-kira yang paling oke ataupun mereka yang paling suka gitu. Ini momen waktu kita tahun baru, jadi kita nonton fireworks emang bareng-bareng, itu jam 12 malam, tapi kita udah harus standby itu dari jam 9 malam. Jadi bayangin betapa capeknya kita harus nungguin kurang lebih 3 jam cuman untuk nonton fireworks yang kurang lebih 3 menit lah. Tapi mereka walaupun capek-capek harus sampai duduk di semacam kayak di aspalnya pun mereka tetap enjoy dan bener-bener pengen ngerasain tahun baru bareng-bareng teman-teman barunya juga dan sebagainya. Kebetulan yang grup kali ini itu age gap-nya itu agak lumayan besar karena ada salah satu peserta kita itu yang masih kelas 6 SD. Dia itu adiknya salah satu pesertanya. Jadi sebenarnya biasanya yang ikut itu kebanyakan mungkin SMP kelas 3 sama SMA dan kuliah. Jadi benar-benar kalau ngomongin cara memotivasi itu stylenya di grup itu agak bervariasi gitu ya. Kalau kita ngomongin yang masih kecil, kadang-kadang mereka kalau apalagi kita banyak jalan banget itu harus dimotivasi banget karena kan emang capek juga. Untuk yang dewasa juga stylenya beda. Jadi benar-benar harus menyesuaikan sama nggak hanya umur, tapi kadang-kadang walaupun umurnya sama pun karakter dari setiap peserta kita itu beda. Nggak semua itu bisa dikasih strict ataupun dikerasin aja. Ada yang caranya mungkin harus lebih ngebaikin, kita caranya lebih approach bagi teman. Jadi emang kalau ngomongin satu cara aja nggak ada. Jadi gimana caranya kita bisa menyesuaikan approach kita, menyesuaikan sama si karakter si peserta kita. Tapi intinya sih gimana kita selalu memberi semangat mereka, dan tujuannya ikut trip ini adalah bukan jadi master, tapi tujuannya adalah mereka coba. Jadi kita nggak pernah bilang mereka jelek ataupun gagal waktu mereka melakukan sesuatu, tapi kita benar-benar mengappreciate orang yang udah mengeluarkan segala upaya dan tenaganya waktu melakukan sesuatu. Entahlah itu nanti hasilnya mungkin secara kalau dinilai orang mungkin nggak sebagus itu atau kurang bagus, tapi mungkin ada hasilnya bagus. Yang penting harus di-appreciate adalah effortnya mereka itu sih. Gimana kita selalu menyemangatin mereka dari usahanya mereka itu. Yang paling impress mereka sih walaupun capek dan mereka kadang-kadang ngeluh, tapi at the end of the day mereka tetap ngelakuin semua workshopnya. Jadi kalau boleh jujur, peserta-peserta yang ikut program Fuya ini pun mereka punya komitmen yang kuat banget untuk mengikuti program. Jadi ada juga salah satu contoh itu Kelly, dia tuh agak nggak enak badan waktu pelajaran fencing dan akhirnya dia harus istirahat. Tapi sebelum dia istirahat itu dia masih ingin nyoba sebentar gitu, karena bener-bener yang harus di-appreciate adalah, yang impress banget adalah komitmen mereka untuk nggak takut ataupun berani nyoba gitu. Kalau untuk di London itu salah satu tantangan utama itu adalah cuaca. Jadi kalau dibanding mungkin negara-negara lain, apalagi waktu trip ini kita tuh winter ya, jadi cukup dingin. Jadi perubahan cuaca tuh otomatis banyak yang capek dan kemudian mungkin kedinginan dan sebagainya, dan mungkin kadang-kadang bisa agak flu dan sebagainya. Dan sebenarnya dari tim Fuya sendiri kita berusaha sebaik mungkin untuk mengantisipasi. Jadi biasanya kita udah siapin semacam vitamin ataupun obat-obat yang lain supaya kalau sampai ada kenapa-napa atau sakit atau kurang enak badan sampai sebelum parah, kita pun bisa menanggulanginya sebelum terjadi, seperti itu. Harapan aku untuk para Voyagers untuk trip ini, hopefully mereka bisa tetap berteman dan nanti ketemu lagi, dan hopefully mereka bisa tetap ketemuan sama yang lain, karena aku appreciate banget juga dari mereka ini banyak yang sebenarnya nggak kenal satu sama lain, tapi karena trip ini jadi berteman, dan setelah trip ini pun mereka tetap berteman.
Dan yang aku appreciate juga adalah mereka itu punya inisiatif untuk nyobain berbagai macam hal baru dan nggak takut. Dan hopefully ini mereka bisa tetap keep lakuin di kehidupan mereka selanjutnya, baik itu nanti di perkuliahannya ataupun nanti mereka kerja dan sebagainya, adalah gimana mereka bisa jadi fearless dan nggak takut untuk gagal sih. Sebenarnya aku tuh sering dibilang agak mentor yang cukup strict, karena aku salah satu mentor yang kayak apa-apa harus tepat waktu. Misalnya aku suka ngingetin, ini kalau udah waktunya harus selesai makan, aku udah suka ngingetin mereka untuk cepet-cepet ke toilet dan sebagainya. Dan kadang-kadang contohnya waktu habis tahun baru, mereka kan harus jalan malam-malam banget tuh, karena beberapa public transport ditutup, dan besoknya paginya karena ada workshop juga pas tahun baru pun mereka jadi agak telat. Sebenarnya salah satu yang banget yang aku pelajarin dari trip ini itu adalah gimana aku lebih bisa fleksibel dan sabar, karena tujuan dari trip ini adalah mereka mengeksplor kan. Jadi ini kan manfaatnya untuk mereka sendiri kan, dan kadang-kadang mungkin ada problem-problem yang mereka alamin dan mereka capek, dan gimana caranya kita tetap happy aja menghadapin tantangan ataupun perubahan jadwal yang sebenarnya nggak terlalu sampai signifikan banget untuk overall activity itu sih. Lebih sabar-sabar aja kalau ada perubahan-perubahan atau challenges itu. Jadi kadang-kadang ada waktunya kita harus stick, tapi kadang-kadang pun ada waktunya kita harus lebih memahamin kebutuhan mereka ataupun keadaan mereka.